kemudian Sulawesi dan Lampung ya, yang memang sudah mayoritas petani sawit. Jadi harganya kenapa harganya di 48.000 ya. Kalau daerah Lampung itu kan Lampung, Sumatera, Sulawesi sudah harga TBS-nya pun berbeda ya. TBS-nya sudah 3.000 ke atas. Ya, di kita masih rendah banget. Ya, jadi kita kan bukan daerah mayoritas seperti mereka. Jadi harganya masih di Picung masuk ke arah Munjul ya, Ba. Betul ya. Masuk ke arah Munjul. Di situ nanti ada SMAN 12 Pandeglang, patokannya lurus saja. Di situ ada kantor Desa Kolelet. Dari kantor Desa Kolelet, Bapak Ibu tinggal nyebrang saja, Pak Nurdin ya, tinggal nyebrang saja. Tanyain saja CV Banten Berkah Nur Seri, ada 50 meter sudah kelihatan penangkaran bibit sawitnya ya. Ini tanggal naon bibit sawit, Pak Kang Ipe. Bibit sawit varian tembak pelapah pendek. Pak Nuri, lokasi di mana, Dek? Ini lokasinya adanya di Kampung Bajek, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk provinsinya kita ada di Provinsi Banten. Jadi sekarang Banten sudah punya penangkaran bibit sawit yang sudah resmi, yang sudah punya NIB, nomor izin berusaha, dan tentunya kita sudah disupport oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten. Kita sudah melalui proses sertifikasi juga, dan kita juga sudah ada label biru ya. Untuk jenis bibitnya kita hanya ada satu jenis, yaitu varian tembak pelapah pendek ya. Untuk jenisnya kita adanya ready di varian tembak pelapah pendek ya, di usia 9 bulan lebih daripada 13 hari ya. Kita kerjasama dengan PT ASD Bakri dari Asahan Sumatera Utara, Bapak Ibu. Kalau orang Sumatera mungkin sudah familiar ya dengan bagian manajer marketingnya Pak Budi Nasution ya, atau dengan PT ASD Bakrinya juga sudah booming ya namanya untuk daerah Sumatera. Nah, sambil duduk ya Bapak Ibu ya. Ya, karena saya ngos-ngosan terus terang. Ini jauh banget tuh. Luas hamparannya 1 hektar lebih Bapak Ibu. Tadi saya keliling-keliling sampai ujung sana, tapi saya sudah mandi ya. Satu batangnya harganya untuk satunya 48.000. Satunya 48.000 ini sudah melalui proses sertifikasi dan sudah ada label birunya. Waduh, kebetulan label birunya saya tidak bawa ya. Ada di saung sana label birunya ya. Biasanya saya bawa-bawa, tadi lupa. Sudah di ujung soalnya. Untuk jenis SJ5 belum ada. Kita baru ready satu varian saja di varian tembak pelapah pendek ya. Untuk usianya 9 bulan lebih daripada 13 hari ya. Kita baru kerjasama dengan PT ASD Bakri saja dari Asahan Sumatera Utara, Bapak Ibu. Jadi walaupun dari Sumatera ke sini tuh lumayan, ekspedisinya lumayan banget ya. Itu masih di pot ya Teh? Iya betul ya, di polybag. Nanti kalau Pak Nurdin mau tinggal ditanam. Ya, ditanam. Ke Jawa Timur berapa sampai Jawa mati loh? Enggak juga. Kemarin ada yang ke sini PT Saigenta Indonesia ya. Kemarin ke sini dari Karawang. Kemarin ke sini langsung beli untuk penelitian mungkin. PT yang besar juga kan, PT Saigenta Indonesia itu. Dia beli sampai ke sini. Mungkin katanya lihat live saya gitu di TikTok. Kemudian dia pengen ini kali untuk penelitian mungkin ya. Dia ada beli ke sini langsung. Datang langsung ke sini dan kita juga kaget sebetulnya. Tapi alhamdulillah nyampe ke sini dengan modal share lokasi ya, Pak Muhammad Kodim. Itu bibit sawit ya betul. Bapak Taurus. Bapak Taurus betul ya. Itu tanaman kurma Indonesia ya. Pak Selamat, bibit sawit ya Pak Selamat ya. Kurmanya Indonesia betul ya. Ini bibit sawit itu adalah kurmanya Indonesia ya. Daerah kita sebetulnya dulu pernah kemarin tuh viral ada kurma di sini Pak. Cuma di tengah perjalanan entah mungkin kenapa gitu ya, ada konflik apa sehingga nggak ada lagi sekarang. Tapi kurmanya berbuah gitu ya, lebat banget
Cuma saya nggak tahu ini kisah-kisahnya ya, bagaimana ceritanya bisa pada mati gitu ya. Nah, ini kita sedang berada di luas penangkaran kurang lebih ini 1 hektar lebih ya, 1 hektar lebih. Dan kalau disorot dari sini nih ya, ini luas banget Bapak Ibu, dan kita bagi-bagi juga ya. Ada yang daerah untuk karantina, ada yang tempat main nursery, ada yang pembibitan, ada tempat pre-nursery-nya juga. Di Sukabumi tidak ada masyarakat yang tanam sawit. Kalau perkebunan ada, di kita juga sama ya. Di kita juga daerah minoritas Pak Taurus ya. Dulu mungkin owner kita saja mungkin ya. Ada daerah Kerta itu banyak sebetulnya. Daerah Kerta itu banyak karena daerah PTPN di sini. Di sini juga PTPN 8, Pak. Nah, kemudian orang-orang di sini banyak juga, cuma baru sedikit gitu ya. Yang daerah Kerta itu pada punya bibit sawit, nanam sawit gitu ya. Di daerah sini juga ada, di Munjul ada yang nanam sawit. Dan di sini baru daerah belum mayoritas, jadi masih minoritas. Tapi alhamdulillah karena sudah ada SIPI ya, SIPI Banten Berkah Nursery ini, perlahan mindset para petani ini berubah gitu ya, berubah. Yang tadinya mereka berkebun kayu, akhirnya beralih ke sawit. Alhamdulillah ya. Jadi pada order di sini, tidak lagi main ke yang jauh-jauh ordernya ya. Karena di sini juga sudah ada melalui sertifikasi semuanya. Kemudian sudah ada label birunya juga. Jadi sudah termasuk unggul ya. Untuk lokasinya ini kita ada di Kampung Bajeg, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk provinsinya Provinsi Banten, Bapak Ibu. Jadi sekarang Banten nih sudah punya penangkaran bibit sawit yang resmi, yang sudah ada label birunya Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir. Sebetulnya kami pengen Mbak, tapi nanti cara jualnya karena daerah kami nggak ada tanam sawit Mbak. Makanya Pak Selamat duluan. Ya, makanya Pak Selamat duluan deh yang tanam. Biasanya seperti itu. Mereka tuh tidak karena belum ada yang contoh gitu ya, hanya PT saja. Kalau PT kan ratusan hektar ya kadang gitu ya. Jadi mereka ini harus punya banyak, padahal punya 1 hektar saja sebetulnya ya. 1 hektar aja mau di jarak tanam berapa, misalkan untuk Bapak Ibu punya 1 hektar di kita punya 1 hektar kan, untuk jarak idealnya kan ada di 8x8, 8x9 dan 9x9. Anggaplah mau di jarak ideal di 8x8 supaya banyak ya, misalkan pohonnya boleh 8x8 itu untuk estimasi kebutuhan bibit sawitnya di 151. Nah, tanam 151 aja kan karena pelapah pendek ya. Jadi jarak ideal di 8x8 boleh, masih bisa. Nah, 151 itu punya Pak Selamat, jadi kebun percontohan Pak, sehingga nanti dari mulut ke mulut nyampe deh. Nanti daerah minoritas, walaupun masih minoritas, nanti lama-lama dari daerah mayoritas. Saya kemarin ke daerah ke Jogja Pak ya. Kebetulan kita kemarin ke Jogja dengan owner kita, ada 1 minggu kami di sana. Itu memang masih sawah Pak ya, sawah, kemudian kebun. Pas kami cek itu memang ternyata masih sama kayak di Banten gitu ya, masih asri seperti itu, banyak kebun. Padahal karena kami petani sawit gitu ya, kami kadang berpikir sepanjang perjalanan, wah ini padahal cocok nih dijadiin tanaman sawit gitu. Sepanjang perjalanan pasti diskusinya seperti itu Pak ya, Pak Selamat. Sepanjang jalanan tuh dari perjalanan tuh sampai ke Jogja itu wacananya karena sudah instingnya jadi petani sawit ya, ada lahan yang kosong ya, berhamparan luas seperti itu. Kami berpikirnya wah ini padahal cocok nih dijadiin kebun sawit gitu. Pasti seperti itu aja. 1 bibitnya harganya berapa? Harganya 48.000 Pak Samsudin ya. Harganya 48.000.
Minimal 2 hektar tanam sawit, betul Pak Taurus ya. Nggak apa-apa kalau punya 1 hektar dulu, 1 hektar dulu ya. 1 hektar dulu. Nanti juga nih, biasanya para tetangga kalau kita sudah ada kebun sawit yang punya kita 1 hektar, dia punya butuh uang ya, nggak bakalan kemana-manain. Saya yakin nanti dijualnya ke yang punya sawit yang di situ. Ya, biasanya seperti itu. Karena sepengalaman kami, kita punya beberapa hektar itu prosesnya seperti itu. Jadi nanti dijual ke yang deket kebun situ. Jadi merambat, yang tadinya 1 hektar jadi 2 hektar gitu. Atau ada yang jual 1/2 hektar, kita beli jadi 1,5 hektar. Jadi seperti itu. Prosesnya nggak mungkin langsung melesat gitu. Jadi bertahap saja. Ya, Kakak ada yang mau jual lahan kosong nggak? 2 hektar cukup tanam sawit, berapa harganya? Di sini Pak Willy harganya mahal. Ya, di sini di daerah saya, terutama daerah saya ya, 1 hektar itu bisa kena 170 juta sampai 200 juta Pak. Ya, daerah kita. Karena ini daerah Picung ya, daerah Picung. Tergantung jarak juga. Kalau memang misalkan hutan banget gitu ya, emang agak murah. Cuma kalau memang, tapi di sini mayoritas seperti itu Pak, di kisaran 150 juta sampai 200 juta Pak Willy. Kita juga punya 27 hektar itu bukan di sini Pak. Jadi di daerah Munjul ya, 1 jam perjalanan dari sini, atau bisa setengah jam lebih lah perjalanan dari Penangkaran ini ke sana, ke Muncul ya. Jadi agak mahal di sini Pak ya, kalau di sini ya, karena di sini kan udah agak gimana gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan nih Bapak Ibu punya rumah di daerah lain gitu, itu boleh saja sebetulnya. Ya, jadi tidak melulu harus di tempat rumah tinggal saya gitu. Tidak harus begitu. Jadi boleh misalkan Bapak Ibu punya kebun di daerah di Jakarta misalkan, rumah Ibu di Jakarta, punya kebun di sini misalkan, boleh saja ya, karena memang kan sudah ada hitung-hitungannya. Kalau sawit itu kan sudah ada hitung-hitungannya, 28 bulan nih dia bisa panen. Kemudian di pupuknya itu bulan keberapa, kita kan udah ada hitung-hitungan. Jadi tidak usah khawatir walaupun kebun kita jauh dari rumah kita Bapak Ibu. Ya, hitung-hitungannya. Nggak mungkin kan misalkan belum tua ya sawitnya dipanen, karena kan nggak laku kalau belum tua dipanen dan sebagainya. Varietas apa ini Bos? Ini varian tembak pelepah pendek Pak Al ya. Masyarakat masih beranggapan kalau kebun sawit dampaknya iya betul, tapi sepengalaman saya sekarang tuh, bagi orang-orang yang ini aja Pak Taurus ya, yang berpikirnya agak dangkal gitu ya, yang seperti itu ya. Buktinya ya di kita juga ada memang yang seperti itu. Oke Mbak, makasih atas wacananya. Terima kasih Mas Selamat ya. Namanya juga kita berbagi ilmu ya, berbagi pengetahuan. Aduh mahal ya. Iya betul, mahal di sini Pak Willy. Ya mahal. Jadi cari daerah yang termurah walaupun memang bukan di tempat tinggal kita. Itu kuncinya ya, karena memang kalau bibit sawit atau nanam sawit gitu itu kan ada hitung-hitungannya ya, kepanen berapa bulan, kemudian kita tidak perlu harus setiap saat harus nengok gitu kan, nggak perlu gitu ya. Yang penting nanti di tempat itu ada yang orang Bapak Ibu atau Pak Willy itu percaya gitu ya, yang untuk daerah sananya. Misalkan satu orang keluarga si Anu nih yang benar-benar jadi pemegang kebun Bapak gitu ya, nanti pekerjanya keluarga mereka atau bagaimana gitu ya, atau warga sana gitu. Biasanya kita juga seperti itu Pak. Bibitnya mantap Bosku, ya betul ya, dan ini sudah melalui proses sertifikasi nih Pak petani muda ya. Nih petani muda nih luar biasa nih ya, petani milenial. Harga 1 kilo sawit buahnya berapa duit? Di sini Pak Willy, TBS-nya ini di kita itu murah Pak.
daerah minoritas ya. Di kita kalau di RAM itu kan ada PT ada RAM ya. Kalau RAM itu 24,50 Pak harganya ya untuk TBS-nya. Ya, tandan buah segarnya itu di 24,50. Kalau di RAM 27,50. Kalau di PT ya. Kalau di PT itu 27,50 ya. Jual hasilnya kemana? Di sini ada PT, kita ada 3 PT, kemudian RAM itu banyak ya. Jadi tidak usah khawatir ya warga Banten yang belum, misalkan nih yang masih mikir-mikir nanti jualnya buahnya dikemanain sih gitu. Kan di sini ada daerah PTPN juga. Kemudian di sini ada 3 PT, kemudian RAM-nya juga ada 7 atau 8 atau banyak ya pokoknya ya kalau RAM itu ya. Cuma memang agak RAM itu agak rendah gitu harganya, cuma cepet gitu ya dibandingkan dengan PT. Biasanya seperti itu. Jual bibit sawit ya, jual buah sawit ya susah. Maksudnya gimana? Gimana ini jual buah sawitnya susah? Oh, daerah mana ini Pak Medi? Daerah mana? Kalau daerah Banten sudah ada Pak. Ya jangan khawatir, tanam aja dulu 2 tahun setengah kan, 28 bulan itu kan 2 tahun setengah. Ditanam aja dulu 2 tahun setengah, mudah-mudahan sudah ada nanti yang nampung gitu ya. Varietas apa? Varian tembak pelepah pendek. Kebun dataran tinggi ini juga bisa Pak ya, tembak itu segala bentuk dataran ya bisa ya varian tembak itu semua jenis tanah ya pokoknya ya untuk varian tembak. Oke Bapak Ibu, silakan yang mau komen-komen boleh, yang belum bergabung silakan bergabung, yang mau tap-tap layar boleh ya. Nih, tap-tap layar juga nggak bayar Bapak Ibu, jempolnya aja digerakin biar nggak setruk. Nanti kena setruk ringan lagi ya. Buah kecil atau tenera ya, tenera paniki, kecil-kecil. Boleh ya di tap-tap layar biar nanti berterbangan tuh ya. Lop-lopnya berterbangan ya. Nih kira-kira luas hamparan kurang lebih 1 hektar ya. Kurang lebih 1 hektar, 1 hektar lebih mungkin ya ini ya. Ini kita ready di varian tembak pelepah pendek. Varian tembak pelepah pendek usia 9 bulan lebih daripada 13 hari. 9 bulan 13 hari ya. Penampakannya seperti ini ya. Penampakannya seperti ini, hijaunya hijau pekat luar biasa Bapak Ibu. Dan kita ready di 7.000 ya. Kita ready stok di 7.000 ya. Kita kerjasama dengan PT ASD Bakri dari Asahan Sumatera Utara. Di sini sudah ramai tanaman termasuk saya juga, cuma masih menggunakan bibit kentosan. Kentosan itu bibit apa? Bibit apa sih kentosan itu? Maksudnya bibit kentosan itu bibit biasa gitu ya? Atau bibit yang bukan ada labelnya gitu? Apa gimana nih Pak Al? Ya, sayang banget ya kalau misalkan kita bibit yang abal-abal itu, khawatir nanti tidak bisa terduga ya buahnya itu karena tidak ada jaminan ya. Kalau yang bibit abal-abal dulu juga sama, di kita juga banyak yang bibit abal-abal Bapak Ibu ya, karena memang belum ada CP Banten Berkah Nurseri. Penangkaran bibit sawit di CP Banten Berkah Nurseri ini baru ada di Banten itu baru ada 1 yang penangkaran yang sudah ada. Oh, bibit indukan yang jelas asal usulnya ya. Ya, jadi CP Banten Berkah Nurseri ini penangkaran bibit yang satu-satunya di Provinsi Banten Bapak Ibu yang sudah resmi ya, yang sudah resmi, yang sudah mempunyai izin berusaha, dan kita juga sudah melalui proses label biru ya, dan sudah ada label birunya, udah sertifikasi dari Balai Benih Dinas Pertanian Provinsi Banten tentunya. Bapak Ibu sambil keliling-keliling ya, kebetulan para pekerjanya ini sudah pada pulang ya. Tapi belum ada penyiraman hari ini ya. Jam berapa ini? Jam 5 ya. Jam 5 belum ada penyiraman nih. Atau udah ya? Tapi belum ada tanda-tanda. Kayaknya ini disiram pagi ya. Si Aceh kemana Aceh? Lokasi di kecamatan mana? Ini nih, ada yang anak panahnya. Di Kecamatan Picung.
Kabupaten Pandeglang, provinsinya Provinsi Banten. Di CP mana ini bos? Berapa per pokok? Ini CP Banten Berkah Nur Seri. Ya, kita kerjasamanya dengan PT ASD Bakri dari Asahan Sumatera Utara. Bapak Ibu, PT ASD Bakri itu PT yang sudah mendunia Bapak Ibu ya. Jadi sudah terkenal di daerah Sumatera ya. Sudah terkenal di daerah Sumatera ini PT ASD Bakri. Bapak Ibu tinggal searching aja PT ASD Bakri ya. Dari Sumatera Utara itu sudah ada di Google. Atau Bapak Ibu juga mau tahu nih CP Banten Berkah Nur Seri itu siapa sih gitu ya. Bapak Ibu tinggal searching saja di Google ya. Ada CP Banten Berkah Nur Seri, untuk alamatnya dan nomor kontaknya ya sudah ada di Google ya. Lokasinya nih ya, kita adanya di Kampung Bajek, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Provinsinya Provinsi Banten ya. Nah, ini untuk stoknya kita ready di 7 ribuan ya. Kita ready di 7.000 bibit sawit. Ya, kita ready di 7.000 bibit sawit varian tembak pelapah pendek ya. Nah, ini nanti ke depan kita ada kecambah di 20.000 bibit sawit persiapan karena kita baru ini ya, masih PO ya. Kita nanti ada di akhir tahun kecambahnya di 20.000 ya. Sudah pesan ke Pak Budi Nasution ya. Cuma memang nih lagi kendala di OSS-nya. OSS-nya lama banget nunggu verifikasinya Bapak Ibu ya. Jadi kita benar-benar harus bersabar. Kalau legal itu ya. Kuncinya harus sabar. Banyak prosedurnya ya yang harus ditempuh ya. Tidak mudah juga ya sebetulnya. Kecuali kita yang abal-abal. Ya, kalau yang abal-abal kan nggak proses ini proses itu ya, cuma proses semai saja. Dan kalau kita itu berkas-berkasnya memang harus luar biasa, apalagi nanti ada pengawasan setiap bulannya dari Balai Benih Dinas Pertanian Provinsi Banten juga ya. Jadi seperti ini. Ini penampakannya Bapak Ibu ya. Di 9 bulan lebih daripada 13 hari. 9 bulan 13 hari ya. 1 hektar bisa muat 105 pokok kalau pelapah pendek 1 buah. Iya betul. Ya, tergantung tadi jarak tanam. Ya. Jadi jarak idealnya itu kan ada 8x8, 8x9, 9x9. Jadi boleh mau di jarak tanam berapa, kebutuhannya juga berapa ya. Jadi seperti itu ya. Betul sekali Pak Al ya. Betul ya. Jadi enaknya nih pelapah pendek tuh seperti itu ya. Jadi kita nih mau misalkan yang banyak nih supaya menghasilkannya banyak juga, berarti di 8x8 jaraknya, masih jarak ideal, jarak ideal ya. Jadi masih bisa. Nih Bapak Ibu ya, ini penampakannya. Nih saya juga tidak memperlihatkan yang bagus-bagusnya saja ya. Tidak sepil yang bagus-bagusnya saja nih. Ini ada yang jelek nih, lihat. Ada bercak-bercak ya kan? Ada bercak-bercaknya. Ini belum kesortir nih. Kemarin tuh sudah disortir hampir 200-an. 200 bibit sawit itu kena virus ya. Bercak-bercak dan tidak bisa. Uang pas-pasan, gak usah jalan-jalan ke tempat wisata. Bercak dan tidak bisa diselamatkan, mengganggu ke yang lain. Kemudian kadang kita juga habis pupuk dan sebagainya ya untuk mengobati dalam kurun waktu 3 bulan lebih gitu ya. Akhirnya kita musnahkan, dibakar. Ya, ini juga nih masih ada nih. Masih ada belum kesortir ya. Jadi Bapak Ibu enaknya nih kalau kesini tuh Bapak Ibu bisa memilih langsung ya. Memilih langsung bibit sawit ya, mana yang menurut Bapak Ibu bagus bibit sawitnya ya. Jadi bisa pilih langsung sesuka hati Bapak Ibu ya di kita itu. Nah ini ya, tuh sudah sangat layak untuk ditanam Bapak Ibu. Di usia 9 bulan lebih dari 13 hari ya, sudah mau 10 bulan ya. Kalau ada pertanyaan, ada nggak yang 1 tahun? Tidak ada ya. Kemarin kita mentok di 9 bulan lebih ya. Untuk yang tahap 1 itu habis. Dan ini nanti kita baru mau nyemai lagi ya. Jadi yang ini mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun itu laku, atau sebelum akhir tahun misalkan laku semua, kita nanti ready-nya yang kecambahnya itu ya. Baru disemai beberapa. Nah ini ya penampakan di 7.000 bibit sawit.
Satu batangnya berapa? Kalimantan Barat, Kak. Harganya sebetulnya sama aja ya. Harganya mau ke ujung dunia pun harganya tetap 48.000. Cuma memang ada lagi biaya ekspedisi kalau yang ke ujung dunia atau ke ujung pulau. Kayak misalkan beda nyebrang kayak semacam ke pulau Sumatera, itu Kalimantan, itu kan beda ya, beda daerah. Itu ada biaya ekspedisi, Pak. Jadi seperti itu. Kalau harga tetap sama 48.000. Ya kemanapun harganya sama 48.000. Cuma memang ada biaya ekspedisi. Kalau di daerah sini, misalkan Bapak Ibu beli nih di daerah Malimping, Wonosalam, Kerta, kemudian Gunung Kencana, kemudian Cikesik, misalkan Panimbang tadi, harga tetap 48.000. Cuma ada biaya ongkir atau biaya solar ya, bisa COD kalau ke kita ya. Cuma kalau untuk daerah Pulau Jawa tidak bisa COD ya, di luar Pulau Jawa itu tidak bisa COD. Kayak kalau di Banten tuh masih bisa COD ya. Cuma kalau yang di luar Banten itu tidak bisa COD karena ada biaya ekspedisi. Mang, di Banten ada kebun sawit? Ada, Kak. Ya, ada. Di Banten itu di kita kebetulan daerah PTPN ya. Jadi sudah ada sawit. Untuk lokasinya ada nih, saya sepil di layar kaca saya ya. Ini adanya di Kampung Bajeg, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ya. Jadi sekarang Banten itu sudah punya penangkaran bibit sawit yang sudah resmi, yang sudah punya nomor izin berusaha. Tentunya kita sudah melalui proses sertifikasi dari Balai Benih Dinas Pertanian Provinsi Banten dan sudah ada label birunya juga. Jadi Bapak Ibu ketika transaksi nanti sudah ada label birunya di tempat bonggolnya itu ya. Di Bogor ada juga ya Teh. Di Bogor ada mungkin, cuma bukan Sipi Banten Berkah Nurseri Pak ya. Jadi Sipi Banten Berkah Nurseri adanya di Provinsi Banten saja ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, boleh yang belum komen-komen silahkan di komen-komen saja. Yang mau sharing session juga boleh. Apalagi nih yang daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bagi tips sama orang Banten. Bagaimana cara yang bertani sawit yang baik gitu ya, mulainya dari mana. Mungkin ada di kita yang masih pemula kemudian ingin berbagi cerita, boleh ya. Memang mau dibagi-bagi ilmunya, boleh ya. Jadi di sini tuh saya bukan hanya untuk berjualan atau sekedar marketing saja Bapak Ibu. Jadi boleh kita sharing session ya. Jadi boleh di live saya itu sharing session sekitar pertanian bibit sawit atau perkebunan bibit sawit ya. Variannya varian tembak pelepah pendek. Variannya varian tembak pelepah pendek Pak Agus ya. Kita ready varian tembak pelepah pendek. Kita kerjasama dengan PT ASD Bakri dari Asahan Sumatera Utara. Bapak Ibu, ini hijaunya hijau pekat banget ya. Saya tidak pakai filter karena yang saya jual bibit sawit ya, bukan baju, bukan apa ya, bukan produk kosmetik juga ya. Jadi ini nggak pakai filter sama sekali ya. Bercak bintik ini tuh masih kelihatan ya. Kalau pakai filter tuh udah nggak kelihatan nih ya. Mitosnya katanya yang namanya betina itu ada mitos ya. Kalau orang Sumatera itu tahu yang begini tuh katanya betina nih, karena ada pita-pita seperti itu. Tapi ini mitos Bapak Ibu ya gitu. Tapi orang Sumatera tuh pengennya kalau disepil tuh katanya yang ada ininya sama yang di ujung ini, entah apa gitu ya. Coba tanya sama orang Sumatera atau Kalimantan nih, yang petani sudah mayoritas nih ya, atau petani yang sudah hebat tuh tahu gitu ya, yang betina seperti ini. Ya, semua tembak. Pak Agus, kita semua ready tembak. Tembak varian tembak pelepah pendek. Ya, ini di usia 9 bulan, lebih dari 13 hari. Salam dari Jambi yuk. Oke, waalaikumsalam Pak Agus Jen ya. Salam kenal ya. Selamat bergabung juga di live saya. Saya setiap hari live nih ya, kecuali di hari Senin dan Kamis. Karena biasanya hari Senin dan Kamis itu sibuk banget ya, apa aja dikerjain ya. Dan saya bisanya ini
live itu di sore hari, Pak. Bapak Ibu ya, ketika sudah pulang kerja, saya langsung ke Penangkaran di jam 16 ya, atau di jam 4. Mungkin agak lebih, agak kurang juga biasanya ya. Tadi lebih sedikit, di jam 16 lebih sedikit gitu ya, karena mandi dulu dan sebagainya ya. Dan ini juga nanti ketika itu pokoknya di jam 4-an lah ya, saya insya Allah live. Di mana ini bibitnya? Untuk lokasinya kita ada di Kampung Bajek, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk provinsinya ada di Provinsi Banten, Bapak Ibu. Jadi sekarang Banten sudah punya penangkaran bibit sawit yang sudah resmi, yang sudah ada nomor izin berusaha, dan tentunya kita sudah melalui proses sertifikasi, Bapak Ibu, dari Balai Benih Dinas Pertanian Provinsi Banten, dan sudah ada label biru ya. Jadi nanti ketika transaksi di bonggolnya itu kita tempel label birunya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Untuk usianya ini 9 bulan lebih dari 13 hari. 9 bulan lebih daripada 13 hari. Ini saya sepil ya. Nih. Ini bibit-bibitnya saya sepil ya. Nih. Nih kita ready stock di 7.000 ya. Yang awalnya memang stoknya itu kita ready di 15.000 di tahun 2026, karena 2 tahap ya Bapak Ibu. Akhirnya kita di tahap pertama itu menghabiskan di 8.000, sehingga stok yang tersedia di kita adalah 7.000 lagi. 7.000 lagi ya. Harga satuannya 48.000. Harga satunya 48.000. 48.000 ini sudah melalui proses sertifikasi dan sudah ada label biru juga ya. Sudah ada label biru juga. Nih. Ini ya, penampakannya luar biasa bagus-bagus ya. Ini sudah ada sudah bonggolnya sudah gede-gede banget nih. Ini yang dimusnahkan nih. Nah, penyakit. Langsung dimusnahkan. Dibakar ya. Posisi di mana Mbak bibit situ? Untuk lokasinya ini kita ada di Kampung Bajek, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk provinsinya ada di Provinsi Banten, Pak ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau tanya atau lebih lanjut, boleh Bapak Ibu inbox ya, inbox atau DM ke saya ya. Nanti saya balas setelah live ini sudah berakhir ya. Nanti dibalas itu ketika sudah berakhir live-nya. Nah, di depan layar kaca Bapak Ibu di sini nih, ini adalah tempat main nursery, persiapan untuk main nursery yang akan datang nanti ya. 40 kali 40 ya. Ini jaraknya 40 kali 40 ya. Nah, di sini ini ya, ini persiapan untuk main nursery ya, sekitar 20.000 polybag ya. Kita pakai sekam, media sekam dengan tanah, pakai dolomit juga. Dan ini persiapan, ini karung-karungnya masih ada ya. Ini di dalamnya ada sekam juga ya. Nih. Oh, jauh nian Mbak, aku di Palembang. Oke. Daerah Palembang. Palembang juga sebetulnya banyak ya penangkaran yang sudah bibitnya sudah ada label birunya juga. Saya yakin ada. Soalnya kan di Palembang juga dia daerah mayoritas juga ya petani sawitnya. Nah, ini ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, ini untuk alamat kita ya. Kita sepil ya untuk alamatnya. TV Banten Berkah Nursery, ini kerjasama dengan PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia. Kita menjual bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat. Ada kita pre nursery dan main nursery. Nomor izin berusaha. Untuk kontak personnya ada. Untuk alamatnya di Kampung Bajek, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk provinsinya Provinsi Banten, Bapak Ibu ya. Tuh. Nih, nah ini yang saya sepil, ini adalah tempat karantina Bapak Ibu. Yang saya sepil ini adalah tempat karantina, ya. Yang saya sepil ini adalah tempat karantina. Tapi
tapi lain Mbak, bibit dari Jawa tuh. Maksudnya gimana? Tapi lain Mbak, bibit dari Jawa tuh. Oh, bagus gitu apa gimana? Jenis apa bibitnya? Ini varian Temba. Varian Temba pelepah pendek. Ya, ini varian Temba pelepah pendek. Nih, varian Temba. Nih. Ini yang tanggal semai untuk yang tahap pertama ya. Nih. Bagus dan tahan. Oh gitu. Tergantung asal usul kecambahnya kali ya. Apa bagaimana? Ya. Selain itu apa jenisnya tidak ada? Selain ini tidak ada. Kita hanya ada satu varian Pak. Kita kerjasama kebetulan dengan PT ASD Bakri dari Asahan Sumatera Utara. Ya, untuk kecambahnya asal usulnya kita dari PT ASD Bakri dari Asahan Sumatera Utara. Dan kebetulan owner kita itu juga dari Asahan. Ya, orang Asahan asli. Jadi memang mungkin tetanggaan ya sama PT ASD Bakri. Dan alhamdulillahnya memang di sini kita juga sudah ada sampling Pak, Bapak Ibu ya. Jadi kita punya kebun sawit ada di 27 hektar dan 1/3-nya itu kita tanam varian Temba pelepah pendek. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa performanya Temba itu. Jadi makanya sehingga di 2024 kita sudah buat penangkaran khusus di tahap pertama itu varian Temba pelepah pendek ya. Oh gitu. Kalau dari Jawa ngetop. Masa sih? Emang iya gitu ya? Harganya 48.000. Harganya 48.000. 48.000 itu kita sudah melalui proses sertifikasi dan sudah ada label biru. Ini yang saya sepil, ini tempat karantina Bapak Ibu ya, jangan salah kaprah. Ini tempat karantina. Jadi tempat karantina itu di ini jauh dari tempat yang itu ya. Jadi tempat karantina itu jauh dari tempat yang itu. Jadi tempat karantina ini adalah bagi bibit-bibit yang sedang sakit, yang sedang diobati khusus ya atau rutin oleh kita, diperlakukan khusus ya karena beliau lagi sakit. Dan alhamdulillahnya memang ada yang sudah berhasil, artinya dia sudah sembuh nih. Yang seperti ini, yang ini juga sebentar lagi sembuh, ini sembuh nih ya. Tapi kalau yang di sana nih ada, jadi ini nih yang punya penyakit ya, jadi kita perlakukan khusus ya. Nah, itu murah Mbak, aku pernah pakai, iya betul ya, 48.000 itu sangat murah ya. Tuh. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi tidak? Boleh ditap-tap layarnya Bapak Ibu ya. Ini belum sampai 1K loh yang tap-tap layar. Kasih lope-lopenya ya. Kasih lope-lopenya biar saya semangat nih. Kita ngobrol-ngobrolnya juga enak ya. Tap-tap layar nggak bayar kok. Tap-tap layar itu cuma jarinya aja. Jempol Bapak Ibu digerakin. Ya, jempolnya ditekan-tekan gitu di layar. Nanti kan tuh baru 972 sampai 1K juga nggak masalah. Ya, nggak apa-apa sambil santai sore, Bapak Ibu. Ini waktunya juga kita ada di berapa menit lagi ya? Tadi saya ya karena 1 jam ya biasanya kalau di TikTok itu. Ada nomor WA-nya minta Mbak, boleh ya. Bapak Anton bisa di inbox dulu ke saya ya, minta nomor WA gitu ya. Nanti saya balas setelah live selesai. Karena saya HP-nya cuma 1 Pak. HP-nya cuma 1. Dan ini yang nanti yang balas juga saya ya. Yang di TikTok itu yang balas nanti saya. Jadi akunnya itu dipegang sama admin Pak, sama saya. Ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, ketika memang misalkan ada inbox, itu insya Allah langsung terbalas kok ya. Tapi memang ada yang agak ini ya, kalau pagi itu kan saya agak kurang respon karena memang sambil kerja Bapak Ibu ya. Itu apakah ini bibit sawit? Bibit sawit varian Temba pelepah pendek ya. Bibit sawit varian Temba pelepah pendek. Agak ini saya mau duduk dulu ya Bapak Ibu ya. Agak pegal juga ini. Oke, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Kalau tidak
tidak ada nih saya akhiri live-nya. Kalau tidak ada saya akhiri live-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas atensinya. Salam sehat selalu Bapak Ibu, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, kemudian panjang umur, berkah barokah Bapak Ibu ya. Kami dari CP Banten Berkah Nurseri. Jangan Mbak, apanya ini yang jangan? Besok lagi. Ya, besok lagi. Di mana ini untuk lokasinya? CP Banten Berkah Nurseri ini lokasinya di Kampung Bajeg, Desa Kolelek, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk provinsinya Provinsi Banten ya. Jadi Banten ini sudah punya penangkaran resmi yang sudah punya nomor izin berusahanya. Kita juga sudah melalui proses sertifikasi dari Balai Benih Dinas Pertanian Provinsi Banten dan sudah ada label birunya juga. Nanti dulu Mbak, waduh Pak Anton mau ngapain? Soalnya saya sendiri nih takut di penangkaran. Sudah tidak ada siapa-siapa. Tidak ada. Kita baru ada satu varian tembak pelepah pendek saja. Ini pegawainya sudah pada pulang Pak. Saya sendirian live-nya. Jangan off dulu, mau ngapain? Mau ngapain? Jangan off dulu katanya. Saya minum dulu ya. Ini air matang bukan sini. Berapa per batang? Per batangnya harganya 48.000. Harganya 48.000. Sama Supreme tuh belum ada. Kita baru ada di satu varian tembak pelepah pendek. Ya. Harga per batangnya 48.000, sudah melalui proses sertifikasi dan sudah ada label biru juga. Nih, jadi seperti ini ya. Oke, saya sepil label birunya nih, kebetulan ada nih. Ini buku tamu nih. Jadi Bapak Ibu yang berkunjung ya, yang berkunjung ke CV kita ya, atau mau check out itu ya, ini biasanya ya di sini. Kemudian untuk label biru. Nah, untuk label ini gini ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kita tempel gitu ya. Kok berantakan? Nih. Jadi Bapak Ibu, misalkan nih Bapak Ibu transaksi ya. Kalau Bapak Ibu transaksi nanti dikasih label seperti ini ya oleh kita. Jadi tempel label gitu ya. Jadi begini nanti bentuknya. Oke, makasih. Aku penasaran sama apa Pak? Sama bibitnya apa sama wajah saya? Penasaran. Penasaran. Nanti kalau penasaran Pak Anton bisa nonton live saya setiap hari. Kalau penasaran sama CP Banten Berkah, sama kamu katanya. Penasaran ya, main ke sini Pak. Main ke sini ngopi-ngopi. Dari mana? Dari Palembang. Ya. Saya pernah baru sampai Lampung doang, Pak. Belum pernah ke Palembang. Baru sampai Pringsewu. Ya. Itu juga kita sambil ziarah ya, itu ke situ, ke Lampung. Kalau ke Palembang saya belum pernah. Ya. Belum pernah. Kalau owner itu sering pulang ke Asahan ya, kalau owner kita, karena memang orang sana ya. Cuma udah lama di sini karena berumah tangga di sini. Pakai pupuk apa kalau umur 11 bulan Pak? 16 aja. 16 mainlah ke sini. Waduh, tidak ada kerabat Pak di Palembang. Ada juga mantan. Nanti ngamuk lagi suami saya kalau mantan ya. Pakai pupuk ya, itu ya. Kalau kita pakai 16 Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada nih saya akhiri, kita ketemu besok lagi ya di hari Minggu. Weekend tuh lumayan ya. Lumayan, tidak terlalu padat ya. Jadi saya nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu di sore hari
Kalau saya sempat pagi hari, nanti saya live di pagi hari, tapi kayaknya mudah-mudahan sempet ya. Besok tuh apa sih, nginem apa ya besok itu? Nggak ada nginem ya, nginem. Cucian sudah beres. Oke, besok nanti kita live di pagi hari ya. Kalau saya sempat, insya Allah nanti di pagi hari saya live di jam-jam pagi gitu ya. Berapa banyak semainya? Kita semai banyak di tahun ini tuh 15.000. Untuk semai kecambahnya 15.000. Kemudian bibit sawitnya kita ready di 15.000. Ya, alhamdulillah kita ready di 15.000 kemarin, tapi memang sudah habis di 8.000. Jadi sisanya itu tinggal 7.000 lagi. Dan kita ada rencana untuk semai lagi di 20.000. Tapi variannya kita baru varian tembak saja gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi saya undur diri, pamit ya, di CB Banten Berkah Nur Seri. Untuk lokasinya di Kampung Bajik, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk provinsinya Provinsi Banten. Salam sehat dari saya, salam kenal semuanya Bapak Ibu. Semoga rezekinya lancar terus, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingat kebaikannya. Karena sifat manusia tuh ya, 1000 kebaikan dilupakan, kesalahan satu diingat seumur hidup. Betul nggak?
jane kena anu di apa jenenge lewat aplikasi jarene kena memerangus duripne nah. Tapi parah ora 20 dino. Terus takon Pak Anam salonan. Kena diripin orang, lek ra kena ya ganti kartu. Ya lek ra butuh WA-an ya ora tuku kartu ya. Itu sangatku lah kabar mae telepon engko dikira orang ngangkat nomere mati. Terus diserang. Aku urusane mae. Tahun sinau kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nah kiai waras kemudian diridani